Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh warga GKI Kayu Sari. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Mari sebelum kita mengikuti teduh pagi, kita mengambil saat teduh sejenak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama umat-Mu di GKI Kayu Sari datang menghadap hadirat Tuhan dalam rangka teduh pagi pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya teduh pagi ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati khususnya mereka yang hadir melalui virtual, ialah Tuhan sendiri akan memberkati mereka semua, dan Tuhan akan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada teduh pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dalam berkat nama Yesus Juru Selamat Allah kami telah berdoa. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Demikian firman Tuhan. Adapun judul renungan pagi ini, kalau kami boleh beri judul, makna Natal berubah menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen dimanapun berada, merayakan hari Natal sudah menjadi rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Seringkali makna Natal sudah tidak dipedulikan lagi. Maka wajar saja kalau perayaan Natal tidak membawa perubahan apa-apa bagi mereka, selain hanya rasa capek dan mungkin membengkaknya anggaran. Kata Natal memang tidak terdapat di dalam Alkitab. Yang ada hanyalah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius dan Lukas. Peringatan kelahiran Yesus tidak pernah menjadi perintah yang harus dilakukan oleh umat Kristen. Tetapi orang-orang Kristen perlu merayakan Natal, bukan sekedar merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus, tetapi lebih daripada itu dengan maksud untuk mengingatkan manusia bahwa Allah benar-benar telah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Lalu bagaimanakah memaknai dan merayakan Natal itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian orang memaknai Natal dengan merayakannya dengan berpesta, menghidangkan makanan yang enak dan berlimpah untuk menjamu para tamu yang hadir. Sedangkan sebagian lainnya lagi merayakan Natal dengan berkumpul bersama sambil mendengarkan musik disertai atau yang disetel dengan cukup keras. Ada pula yang merayakan Natal dan memaknai Natal sebagai kesempatan bagi mereka untuk bisa pamer dan tampil dengan baju yang indah-indah, dengan sepatu baru, mungkin rambut atau potongan rambut baru, dan seterusnya. Selain itu, ada juga yang memaknai Natal sebagai momen untuk berbagi berkat kepada teman serta para tetangga. Namun firman Tuhan yang baru kita baca bersama, sekali lagi kami baca, berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu, firman Tuhan menyerukan kepada setiap kita orang percaya untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, meneladani apa yang telah dilakukannya. Ia telah berinkarnasi menjadi manusia
pada hari Natal ini. Apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus melalui bacaan firman Tuhan tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Manusia berdosa cenderung hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali itu dikarenakan oleh dua hal. Yaitu yang pertama, orang lain itu dapat menguntungkan dirinya. Atau sebaliknya, orang tersebut telah merugikan dirinya. Jadi dapat dikatakan bahwa ia memperhatikan orang lain semata-mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah lebih dahulu dikasihi, telah diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan Yesus, apakah kita masih hidup dalam keadaan yang hanya mementingkan diri sendiri? Jawabannya tentunya hanya Bapak Ibu yang mengetahuinya. Tetapi keteladanan Tuhan Yesus yang telah mementingkan atau memikirkan orang lain dan bukan mementingkan dirinya sendiri, harus menjadi contoh bagi setiap orang percaya. Selanjutnya, yang kedua, yang juga harus dicontoh dari Tuhan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, mementingkan kepentingan orang lain hanya di dalam pikiran atau abstrak tentu tidaklah cukup. Tapi itu harus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Dan kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini, itu sesungguhnya sudah merupakan penghargaan yang luar biasa bagi manusia berdosa. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar lagi. Ia rela datang untuk melayani. Sebagaimana tersurat dalam Matius 20 ayat 28. Bila Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani dan bukan dilayani, tidakkah kita sebagai murid-murid Tuhan harus pula mencontoh untuk melayani dengan lebih sungguh? Bapak Ibu, ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, baik itu saudara-saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berkomitmen untuk melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita, sesuai kemampuan dan talenta yang Tuhan telah karuniakan. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga rela mengorbankan diri. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi menjadi manusia, pada hakikatnya Tuhan Yesus telah melakukan pengorbanan yang luar biasa besar. Karena Ia yang tidak terbatas rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi
hamba atau pelayan. Bahkan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Karena ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan segala hukuman yang telah dan derita yang seharusnya ditimpakan kepada manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah dalam hal kerelaan berkorban, adakah kerelaan di hati kita juga untuk berkorban bagi Tuhan, pelayanan, dan sesama kita manusia? Semuanya kembali tentunya berpulang kepada kita masing-masing. Mungkin saja hari Natal tahun ini akan berlalu seperti tahun-tahun yang telah lewat, yaitu tanpa memberi dampak dan perubahan yang berarti. Tetapi tentunya kita sebagai orang percaya berharap dan rindu bahwa Natal tahun ini akan mendatangkan berkat Tuhan dan dampak serta perubahan dalam hidup kita, yaitu berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia,
Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur, khususnya kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami hendak berdoa, khususnya bagi jemaat yang lanjut usia, dan jemaat yang sakit dan menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga hendak berdoa bagi para penatua, komisi-komisi, para aktivis jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Kayusari. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang lanjut usia dan sakit dan dalam perawatan. Tuhan berkati, Tuhan lawati mereka, para hamba-Mu, pendeta, para penatua komisi, para aktivis jemaat dan simpatisan. Tuhan berkati juga di dalam pelayanannya di GKI Kayusari, agar dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati. Dan biarlah Engkau dipuji, dipermuliakan. Juga kami hendak berdoa untuk seluruh program, kegiatan, dan ibadah tahun 2021 di GKI Kayusari yang sudah hampir selesai akhir tahun ini. Tuhan berkatilah semuanya, biarlah itu semua, ya Tuhan, boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Juga pada kesempatan ini kami hendak berdoa bagi daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia ini. Tuhan, kiranya kasih-Mu juga akan melawat mereka, ya Tuhan, mereka yang terdampak bencana alam. Tuhan akan berkati, Tuhan akan limpahi dengan kasih-Mu, dan ya Tuhan, biarlah Tuhan akan berkati juga pemerintah yang telah melaksanakan perannya hadir di tengah masyarakat. Tuhan, berkati pemerintah bangsa kami juga melalui Departemen Sosial dan semua lembaga-lembaga yang ada di negeri ini yang peduli terhadap bencana alam yang terjadi. Tuhan berkati juga khususnya pemerintah bangsa kami yang dalam menangani pandemi virus corona, ya Tuhan, yang masih juga terjadi, bahkan ada varian baru virus corona. Tuhan, kiranya Engkau akan campur tangan agar pemerintah dapat mengatasi semuanya, menghentikan penyebaran pandemi corona ini sampai tuntas, dan Tuhan akan memberkati sehingga pandemi ini segera dapat berakhir dengan pertolongan kasih-Mu. Juga kami hendak berdoa untuk masyarakat sekitar gereja kami, ya Tuhan, GKI Kayusari. Tuhan berkati, Engkau campur tangan atas mereka semua, dan biarlah ya Tuhan keberadaan gereja kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat sekitar gereja kami. Juga kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini. Tuhan, biarlah damai sejahtera kasih-Mu melimpah atas seluruh negeri ini, dan Tuhan akan limpahkan kasih-Mu untuk para pemimpin negeri ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pedesaan, RT, RW di sekitar kami. Tuhan berkati agar mereka dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan biarlah melalui para pemimpin kami nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami hendak berdoa untuk kota Surabaya, untuk
perdamaian di kota ini, biarlah Tuhan Engkau berkati, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah untuk kota Surabaya, dan seluruh masyarakat di Surabaya boleh hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kerukunan antar sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga pada kesempatan yang indah ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lanjut usia dan sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka-mereka yang sakit ini, Tuhan lawati, dan Tuhan Engkau berikan kesembuhan atas mereka, Engkau berikan penghiburan atas mereka, dan semangat senantiasa atas mereka. Khususnya yang pertama kami hendak berdoa untuk Ibu Jenny Wibowo, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, juga Ibu Lumintarti, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Susana Indrawati, Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Saudara Jimmy, Bapak dan Ibu Endi Debarin, Ibu Liranti Pontok, Ibu Yusi Umiati, Ibu Senang, Bapak Darwinto, Bapak dan Ibu Wak Gimin, Bapak Ruli, dan juga kami berdoa untuk anak Jiwanio dan Jilian. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang sakit ini ya Tuhan, dan limpahi dengan kasih-Mu untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seru permohonan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat Allah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.